Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah hadir pada siang hari ini. Sebelumnya, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Teman-teman, hari ini kita akan membahas ini. Kita akan membahas ini, asas-asas pendidikan. Kalau sebelumnya, kita sudah membahas tentang apa kemarin? Landasan pendidikan. Di Indonesia, landasan pendidikan ada berapa? Yang sudah kita bahas. Landasan filosofi pendidikan Indonesia adalah Pancasila. Kemudian ada landasan sosiologi, ada landasan psikologis, ada landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu ya. Kemudian teman-teman hari ini kita akan membahas asas-asas pendidikan. Apa yang dimaksud dengan asas-asas pendidikan? Apa bedanya dengan landasan gitu ya nanti? Kemarin landasan ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan landasan itu? Landasan adalah pondasi yang dijadikan dasar untuk meng-create atau untuk membentuk atau untuk mendesain program pendidikan di sebuah negara gitu ya. Jadi negara kalau ingin sebenarnya bukan negara saja atau itu yayasan atau siapa saja atau lembaga yang ingin meng-create sebuah pendidikan, model atau bentuk pendidikan itu harus ada landasannya gitu. Nah, kemudian sekarang asas. Asas itu apa? Pertama, asas adalah acuan dalam melaksanakan kegiatan pendidikan. Jadi asas berfungsi sebagai acuan. Atau yang kedua, asas adalah sesuatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir. Jadi kalau asas ini sesuatu yang menjadi dasar kebenaran dan sesuatu tersebut menjadi tumpuan dalam berpikir. Nah, kemudian gunanya untuk apa? Untuk perancangan. Jadi untuk merencanakan pelaksanaan pendidikan. Setelah dirancang, terus baru dilaksanakan kegiatan pendidikan tersebut. Jadi asas ini menjadi acuan dalam berpikir ketika seseorang itu ingin merancang sekaligus juga melaksanakan rancangan pendidikan tersebut. Begitu. Ada berapa asas? Nih, sebenarnya begini, asas itu banyak jenisnya. Cuman yang kita bahas di sini hanya ada ini, 4 asas. Kenapa? 4 asas ini, karena ini 4 asas ini merupakan asas yang biasanya dibicarakan para tokoh pendidikan ketika membahas asas pendidikan gitu. Dan ini berdasarkan juga keumuman gitu ya. Pertama adalah asas Tutwuri Handayani. Apa itu? Ada yang tahu Tutwuri Handayani ini siapa yang membuat atau siapa yang mengkonsep adanya Tutwuri Handayani? Yang mengkonsep adalah Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro itu mengkonsep sebuah teori yang disebut dengan Tutwuri Handayani, yang akhirnya Tutwuri Handayani ini menjadi sebuah asas pendidikan.
Apa itu Tutwuri Handayani? Yang dimaksud dengan Tutwuri Handayani adalah pendidik yang tentunya seorang pendidik tersebut harus memiliki kewibawaan. Kemudian, pendidik dengan kewibawaan yang dimilikinya itu mengikuti dari belakang. Artinya mengikuti dari belakang peserta didiknya. Kemudian, dia juga mempengaruhi, tidak menarik-narik dari depan. Maksudnya apa? Seorang pendidik itu tidak harus memaksakan sekehendaknya kepada peserta didik dalam proses pembelajaran. Tapi pendidik itu membiarkan anak mencari jalan sendiri. Yang dimaksudkan adalah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencari jalannya sendiri, mencari prosesnya untuk dia bisa berkembang. Begitu. Kemudian yang dimaksud dengan mengikuti dan juga mempengaruhi tentunya ketika membiarkan peserta didik itu jalan sendiri, melakukan proses perkembangan untuk mengasah potensinya, guru tidak boleh meninggalkannya, tapi harus mengikutinya. Tujuannya apa? Ketika peserta didik itu menemukan kesalahan atau melakukan kesalahan, baik karena disengaja atau tidak disengaja, disinilah fungsi seorang guru untuk menasehati, untuk mengarahkan, gitu. Itu asas Tutwuri Handayani. Kemudian begini, eh oh ini, sebelumnya ya, di sini sudah dijelaskan nih. Yang dimaksud dengan Tutwuri Handayani adalah ada 2 kata di sini ya, teman-teman ya. Tutwuri, kemudian Handayani. Tutwuri ini artinya mengikuti perkembangan sang anak dengan penuh perhatian. Ya, jadi diikuti tapi tidak memaksakan. Kemudian namanya mengikuti ini pasti juga memperhatikan. Gitu kan ya. Memperhatikannya dengan apa? Dengan cinta kasih tanpa pamrih. Jadi mengajar itu harus dengan penuh cinta kasih berasal dari hati gitu. Nah, kemudian handayani ini artinya mempengaruhi, membimbing. Jadi ibaratnya kalau kita mengikuti itu kan terus di situ ada lobang. Jangan lewat situ, nanti jatuh gitu. Artinya memberitahukan gitu ya, mempengaruhi mana yang baik dan mana yang benar gitu. Nah, kemudian begini, semboyan Tutwuri Handayani yang dikumandangkan oleh Ki Hajar Dewantoro itu kemudian mendapat tanggapan positif dari Dr. Andes RMP Sostrokartono. Beliau adalah seorang filsuf dan ahli bahasa yang kemudian menambahkan nih, mungkin begini ya, kalau dianalogikan, masa seorang guru itu harus berada di belakang gitu, dan kemudian membiarkan peserta didiknya mencari jalannya sendiri, padahal eh, belum tentu peserta didik itu mengetahui mana jalan yang benar, mana jalan yang tidak benar. Maka kemudian Dr. Andes Sostrokartono ini membuat semboyan yang baru, yang ini juga berdasarkan semboyan Tutwuri Handayani ini. Apa itu? Ini. Jadi semboyan ini tujuannya adalah untuk melengkapi, yaitu ing ngarso sung tulodo dan ing madya mangun karso. Jadi maksudnya apa? Ing ngarso sung tulodo itu maksudnya adalah jika di depan memberi contoh. Jadi seorang guru itu ada kalanya dia berada di depan untuk mencontohkan sesuatu yang memang peserta didik belum mengetahuinya. Contohnya nih, mendemonstrasikan bagaimana cara membuat sesuatu yang baik dan benar, misalkan begitu. Ini harus dikasih contoh dulu, gitu. Misalkan cara sholat yang benar, gitu. Kan kalau anak-anak tuh masih kecil belum tahu caranya sholat yang benar, maka harus dicontohkan oleh seorang guru. Ini adalah pelaksanaan asas engar sosong tulodo. Jadi di depan memberi contoh gitu.
Maka seorang guru yang baik adalah guru yang bersedia memberikan contoh kepada peserta didiknya. Dan tentunya harus memberikan contoh yang baik, begitu. Bagaimana cara berkata yang baik gitu. Misalkan nih guru bahasa Inggris gitu kan ya. Anak-anak kan mungkin belum tahu nih cara membaca misalkan one, tulisannya padahal kan one gitu. Nah, supaya anak-anak tahu itu cara membacanya one, maka harus dikasih contoh dulu oleh gurunya gitu. Itu salah satu contoh pelaksanaan asas ingarso seng tulodo. Kemudian semboyan yang kedua adalah ing madya mangun karsa. Apa itu maksudnya? Jika di tengah-tengah membangkitkan kehendak, hasrat, atau motivasi. Dalam proses pembelajaran, seorang guru itu hendaknya juga bekerja sama dengan peserta didiknya dalam belajar bersama di tengah-tengah mereka, tidak mencontohkan, tapi juga ikut mengerjakan. Nah, di situ fungsinya guru adalah memberi motivasi. Jadi tidak diem aja gitu, tidak. Nah, setelah semboyan ini baru itu tadi ya, tutwuri handayani. Jadi maksudnya kalau digabungkan ing ngarso sing tulodo, ing madya mangun karso, kemudian tutwuri handayani itu menjadi semboyan atau menjadi asas dalam pendidikan yang apabila seorang guru menjalankan asas tersebut, insya Allah akan menjadi pendidik yang baik. Kalau dalam bahasa Jawa itu ada istilahnya panggulawentah. Jadi pelaksanaan dari ketiga semboyan tersebut itu seperti kalau dalam bahasa Jawa itu tugasnya seorang guru itu adalah ini, panggulawentah. Apa maksudnya? Jadi maksud dari panggulawentah dalam bahasa Indonesia adalah mengubah watak seorang anak sejak dini dengan mengolah kejiwaan, kemudian merubah watak, mematangkan perasaan, mengubah kepribadian dan lain sebagainya sejak dini. Kenapa harus sejak dini? Ya, karena sesuatu apabila dikerjakan mulai dari dini, sesuatu yang baik apabila dibiasakan sejak dini, itu harapannya itu nanti akan mudah, kemudian akan melekat dan menjadi sebuah karakter yang kebaikan tersebut akan terus dilaksanakan hingga individu tersebut mencapai fase remaja, fase dewasa, atau bahkan kalau sudah meninggal akan terus tertanam kebaikan yang sudah dibiasakan sejak kecil gitu. Baik. Kemudian asas yang berikutnya. Asas yang berikutnya adalah asas belajar sepanjang hayat. Apa itu? Begini, dalam perkembangan kehidupan manusia, setiap individu itu pasti mengalami fase yang mana fase tersebut tidak akan terulang kembali. Contohnya, kita melewati fase bayi, setelah bayi fase anak-anak, setelah anak-anak fase remaja, dewasa, begitu kan. Dan itu tidak akan kembali lagi. Apa mungkin setelah dewasa kemudian kembali ke anak-anak? Tidak. Fase tersebut akan terus berjalan. Dan di setiap fase itu ada yang disebut dengan tugas perkembangan yang harus dikuasai oleh setiap individu supaya individu itu bahagia. Ibaratnya kita mendapatkan tugas nih, dan tugas kita itu sudah kita selesaikan, pastinya kita akan bahagia. Nah, untuk bisa menyelesaikan tugas tersebut, tentunya individu atau manusia itu membutuhkan belajar. Yang dimaksud begitu. Jadi misalkan fase bayi ya.
Tugasnya apa? Oh ya, bayi itu usia 12 bulan itu sudah harus bisa berdiri, kemudian berjalan gitu kan. Maka dia harus belajar. Nah, kemudian menuju fase anak-anak. Misalkan nih, secara kognitif, anak-anak harus sudah bisa membaca, sudah bisa menulis. Maka untuk bisa menyelesaikan tugas perkembangan untuk aspek kognisi tersebut, dia harus belajar gitu. Kemudian misalkan fase remaja. Sebentar. Misalkan remaja nih sudah wajib, kalau sudah balik ya, sudah wajib sholat gitu. Maka dia harus belajar nih bagaimana cara sholat yang benar. Tuh. Begitu seterusnya. Jadi belajar itu tidak ada hentinya. Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang tidak pernah sempurna. Dia selalu berkembang mengikuti perkembangan yang terjadi di lingkungan kehidupannya. Itu sebabnya manusia harus terus belajar. Nah, insya Allah selesai. Jadi itu materi kita pada hari ini tentang asas-asas pendidikan. Apa itu asas pendidikan? Asas pendidikan adalah sesuatu yang dipercayai kemudian menjadi dasar tumpuan dalam berpikir yang kemudian dasar berpikir tersebut menjadi dasar dalam merencanakan dan melaksanakan sebuah pendidikan gitu. Asas pendidikan ada 4. Yang pertama bersumber dari semboyan yang disusun oleh Ki Hajar Dewantoro yaitu Tutwuri Handayani. Kemudian ditambahi 2 semboyan yang dibentuk oleh yang Tutwuri Handayani itu mendapat tanggapan positif dari seorang ini Dr. Andes Sostrokartono. Beliau seorang filsuf dan ahli bahasa yang kemudian menambahi semboyan tersebut yaitu ing ngarsa sing tulodo ing madya mangun karso. Dan kemudian asas yang berikutnya adalah belajar sepanjang hayat. Itu teman-teman, insya Allah Bu Ika tutup Zoom-nya, tapi kemudian nanti kita akan membahas materi yang berikutnya. Gitu. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Tidak, Bu. Baik. Dimas Wahyu, ada berapa tadi asas-asas pendidikan? Tarik tanda asas-asas pendidikan ada berapa? Asas-asas pendidikan. Mungkin bisa dibantu Afifatus Solihah? Atau Mashkur Al-Ghazali bisa dibantu asas-asas pendidikan ada berapa tadi? Umi Faiza mungkin? Siti Sofia? Ada 3, Bu. Oh, terima kasih. Ada berapa, Mbak? Ada 3, Bu. Ada 3. Bisa disebutkan? Yang pertama itu tadi kalau nggak salah itu Tutwuri Handayani. Tuturi Terus Handayani, kemudian? asas belajar sepanjang hayat sama kemandirian dalam belajar. Nah, tadi yang disampaikan Bu Ika tidak ada kemandirian dalam belajar. Tapi sebenarnya kemandirian dalam belajar itu juga kalau teman-teman cari di googling, itu ada juga namanya asas kemandirian dalam belajar. Karena memang sebenarnya asas pendidikan itu banyak, namun yang Bu Ika bahas pada siang hari ini sesuai dengan keumuman yang biasanya dibicarakan dalam pengantar pendidikan, asas pendidikan yang kita bahas ada 4. Tutwuri Handaya, ing ngarsa sing tulodo, ing madya mangun karso, Tutwuri Handayani, dan kemudian asas belajar sepanjang hayat. Terima kasih sudah mau menjawab. Siapa barusan? Afifah ya? Devi, Bu. Siapa Mbak? Devi Nabila. Devi Nabila. Terima kasih ya Mbak. Iya, Baik Bu, teman-teman, sama-sama. untuk materi berikutnya adalah ini.
Oh iya, udah kelihatan ya screenshot-nya ya? Baik. Iya, Bu. Kita sudah membahas asas-asas pendidikan, dan yang kemudian yang akan kita bahas materi berikutnya adalah aliran pendidikan. Apa bedanya dengan asas? Kalau asas itu pemikiran yang kemudian menjadi acuan dalam merancang serta melaksanakan pendidikan. Kalau aliran itu apa? Aliran ini pandangan atau pemikiran terhadap konsep pendidikan, tapi bukan menjadi acuan dalam merancang pendidikan atau melaksanakan pendidikan, tapi aliran pendidikan ini akan mempengaruhi seseorang dalam memandang kegiatan pendidikan. Dan tentunya itu akan berpengaruh bagi seseorang dalam menjalankan proses pendidikan. Jadi bisa jadi, dalam pelaksanaan pendidikan, seorang A dengan seorang yang lainnya, atau individu A dengan individu yang lainnya, atau guru A dengan guru yang lainnya, itu memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang pendidikan. Dan pandangan tersebut nanti akhirnya mempengaruhi seseorang dalam melaksanakan proses pendidikan. Jadi kita tidak boleh heran kalau misalkan, kenapa ya guru A sama guru B itu ngajarnya berbeda, gitu. Ya memang begitu. Kalau dilihat dari konsep aliran pendidikan, mungkin guru A dan guru B atau guru C itu berbeda karena memiliki aliran pendidikan yang berbeda atau memiliki pandangan aliran pendidikan yang berbeda, yang tentunya pandangan tersebut yang dia pegang untuk menjadi prinsipnya dalam melaksanakan pendidikan, gitu ya. Ada berapakah aliran pendidikan itu? Pertama, aliran nativisme. Aliran nativisme itu biasanya dibilang begini, konsepnya pesimisme pedagogis. Pesimis gitu ya. Itu tuh sebagai inisialnya lah. Apa itu aliran nativisme? Begini, aliran nativisme itu memandang bahwa setiap individu itu telah memiliki potensi yang berbeda-beda yang sudah dia bawa sejak lahir. Nah, aliran nativisme itu memandang individu itu begitu. Jadi, dalam pelaksanaan pendidikan sebaiknya itu mengikuti potensi yang sudah dimiliki oleh individu tersebut. Begitu. Jadi nih, kalau misalkan individu itu tidak dianugerahi kecepatan dalam menghitung misalkan, maka menurut aliran nativisme, ya diajarkan atau tidak diajarkan cara berhitung, ya dia tidak akan bisa. Ya karena memang bilangnya atau dari sononya tuh sudah tidak ada kemampuan untuk berhitung. Begitu. Itu menurut aliran nativisme. Kalau misalkan nih seorang anak laki-laki gitu diajari, misal anak laki-laki biasanya suka sepak bola gitu ya. Menurut aliran nativisme, seseorang yang pintar sepak bola itu orang yang memang sejak lahir dia sudah dianugerahi potensi untuk pintar sepak bola. Dia dilatih maka akan menjadi pintar. Kemudian bagaimana dengan seorang anak laki-laki yang dilatih terus tapi ternyata nggak bisa. Nah itu ya tetap aja nggak bisa, gitu. Menurut aliran nativisme, begini nanti, ya memang dari sononya sudah nggak bisa sepak bola, ya mau diapa-apakan, mau dilatih, seserius atau sesering apapun ya tetap nggak bisa, gitu. Jadi, aliran nativisme itu sangat memandang bahwasanya keberhasilan pendidikan itu sangat didukung oleh potensi
yang memang sudah dimiliki sejak lahir, gitu. Jadi ini ya, itu kenapa disebut dengan pesimisme pedagogis. Sederhananya, aliran nativisme adalah perkembangan manusia telah ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa sejak lahir. Yes, pokoknya kalau dari sononya gitu istilahnya. Kalau dari sononya sudah nggak bisa, ya nggak bisa. Itu nativisme. Aliran berikutnya, apakah ini kebalikannya dari nativisme ya? Coba kita cek. Aliran nativisme itu kan sangat keberhasilan pendidikan itu dipengaruhi oleh bawaan ya, atau faktor-faktor yang sudah dimilikinya sejak lahir. Kalau empirisme bagaimana? Empirisme itu memandang keberhasilan pendidikan seorang individu itu tidak dipengaruhi oleh potensi yang dia miliki sejak lahir. Tapi keberhasilan pendidikan itu sangat dipengaruhi oleh pengalaman belajar yang dia miliki selama dia belajar. Mungkin ini bisa jadi kebalikannya. Jadi begini, kalau memang dari potensinya dia tidak bisa melukis, tapi rajin banget belajar melukis, maka dia akan pasti bisa melukis, gitu. Jadi tidak dipengaruhi entah orang tuanya pintar melukis atau nggak bisa atau bisa, kalau individu itu mau belajar dengan serius, tekun, dan sungguh-sungguh pasti akan bisa. Apapun yang dia inginkan selama dia rajin belajar, pasti bisa. Itu menurut aliran empirisme. Jadi, aliran empirisme itu memandang keberhasilan seseorang dalam belajar itu dipengaruhi oleh pengalaman yang diterimanya selama proses pembelajaran, bukan dipengaruhi oleh faktor bawaan. Itu kenapa empirisme dikenal dengan optimisme pedagogis, gitu. Kira-kira kebalikannya nggak ya ini ya, nativisme sama empirisme? Kalau menurut Imam Hambali gimana? Kebalikannya atau ya enggak atau ya memang beda gitu? Baik, kita lanjutkan. Aliran yang berikutnya. Aliran yang berikutnya disebut dengan aliran ini, naturalisme. Natural. Natural itu kayak yang apa? Alamiah gitu ya. Alamiah Asli. apa adanya. Apa? Asli. Asli ya. Yusuf Afandi baru respon ini. Iya. Mudah-mudahan dari tadi sudah menyimak ini ya. Jadi naturalisme itu alami. Apa? Menurut aliran naturalisme itu memandang bahwasanya setiap individu itu dilahirkan dalam keadaan baik. Ya, mereka sudah baik. Ketika lahir itu sudah punya potensi. Namun, perkembangannya itu nanti sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Jadi begini, ya setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan baik. Namun, potensi yang dimiliki setiap manusia itu atau kebaikan yang sudah dibawa sejak lahir itu nanti akan sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Begitu. Kalau misalkan lingkungannya adalah daerah pertanian, ya secara alamiah nanti dia pasti akan menjadi seorang petani yang pandai. Karena lingkungannya adalah petani. Jadi sejak kecil pasti seorang anak yang memang orang tuanya atau lingkungannya adalah pertanian, tentu ya sejak kecil dia akan sering diajak ke sawah, dijak nang tegalan gitu kan. Ya secara alamiah dia nanti pasti akan menjadi seorang petani gitu. Itu naturalisme gitu. Jadi keberhasilan pembelajaran itu ya sangat dipengaruhi oleh lingkungannya gitu. Bukan kalau empirisme kan dipengaruhi oleh pengalaman belajarnya ya. Tapi kalau naturalisme itu
alamnya atau lingkungannya. Seseorang anak itu akan dididik oleh alamnya, begitu. Kalau lingkungan pesantren, ya sering dengar orang ngaji gitu ya, secara alamiah pasti dia nanti pinter ngaji gitu. Sederhananya begitu naturalisme. Berarti ini bukan gabungan ya, bukan gabungan empiris atau apa yang pertama tadi? Nativisme bukan, tapi sendiri. Kira-kira ada nggak aliran yang menggabungkan ketiga aliran ini? Jadi aliran yang memandang bahwasanya keberhasilan belajar individu itu sangat dipengaruhi oleh ketiga hal. Pertama, kalau nativisme berarti dipengaruhi oleh bawaan atau faktor atau potensi yang sudah dimiliki sejak lahir. Kemudian yang kedua, pengalaman belajarnya, dan yang ketiga adalah lingkungannya. Ada nggak? Kayaknya ada. Nah, ini yang terakhir. Aliran konvergensi. Jadi aliran konvergensi itu memandang bahwasanya keberhasilan pendidikan itu banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, potensi yang dia miliki itu sangat mempengaruhi keberhasilan seseorang. Kemudian yang kedua, faktor pengalaman belajar yang dia miliki. Dan yang ketiga adalah faktor lingkungannya. Jadi konvergensi itu memandang bahwasanya pembawaan, lingkungan, dan pendidikan itu ketiganya memberikan pengaruh terhadap perkembangan seseorang. Gitu, itu menurut konvergensi. Pertanyaannya nih, kalau teman-teman sekarang ini menjadi seorang guru, dari ketiga aliran tersebut ini, teman-teman lebih memilih aliran yang mana? Imam Hambali mungkin bisa menjawab. Saya, Bu. Yang ketiga, Bu. Yang ketiga. Yang apa? Apa tadi yang lingkungan? Ada naturalisme, ada empirisme, ada aliran nativisme. Saya naturalisme, Bu. Naturalisme. Naturalisme ya. Jadi pendidikan itu sangat tergantung oleh alamnya. Kalau dari kecil sudah lingkungannya itu nelayan, ya tinggal di daerah pantai itu ya secara alamiah nanti dia dengan sendirinya tuh diajarin atau nggak diajarin dengan sendirinya pasti dia pinter ngelangi, pinter renang. Wong sekitar rumahnya deket pantai pasti yo iso renang, gak usah les renang ya iso renang gitu. Itu kalau naturalisme begitu. Jadi seseorang itu dididik oleh alamnya, oleh lingkungannya gitu. Kalau misalkan lingkungannya ya itu tadi pertanian ya itu. Ya kalau sekarang nih mulai dari bangun, tidur anak kecil di dekatnya itu ada HP, ada gadget. Nggak usah diajarin, itu langsung pinter sendiri itu. Itu naturalisme itu begitu. Jadi pendidikan itu yang mendidik itu alamnya gitu. Itu ya naturalisme. Baik. Jadi itu teman-teman, terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada siang hari ini. Hari ini kita sudah membahas apa tadi itu? Asas-asas pendidikan ada 4. Tutwuri Handayani. Pertama ing ngarsa sing tulodo, ing madya mangun karsa, Tutwuri Handayani sama asas pendidikan sepanjang hayat. Dan yang kemudian materi yang kedua adalah aliran pendidikan. Aliran pendidikan itu adalah pandangan seseorang terhadap proses pendidikan, terhadap konsep pendidikan yang mana pandangan tersebut itu akan mempengaruhinya dalam memandang sebuah pendidikan. Ada 4 aliran. Nativisme yang biasanya disebut dengan pesimisme pedagogis. Kemudian aliran empirisme yang biasanya disebut optimisme pedagogis. Dan yang ketiga adalah naturalisme. Dan yang keempat adalah aliran konvergensi. Yang aliran ini memandang bahwasanya keberhasilan seseorang dalam pembelajaran itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Faktor pembawaan,
Jadi ada gen, ada keturunan, kemudian faktor lingkungan, dan faktor pendidikan. Mungkin itu teman-teman ada 4 menit, mungkin ada yang mau disampaikan. Cukup ya, kalau nggak ada kita tutup ya kuliahnya ya. Jangan lupa Bu, saya ini mau ada 22 yang hadir, jangan lupa yang sudah hadir nanti absen. Ada 22, kayaknya kalau di absen itu ada berapa gitu ya. Bu, Baik. saya Abil Anggara mau bertanya, Bu. Oke, Abil Anggara, silakan Mas. Tentang aliran nativisme itu apakah sama dengan bakat, Bu? Aliran nativisme itu memandang bakat itu sangat berpengaruh dalam keberhasilan seseorang dalam menempuh pendidikan. Iya, benar. Jadi sangat memandang wis lek bakat ya pasti dadi ngono. Lek gak bakat kate dia apa-apakno ya ora iso gitu. Itu nativisme. Benar. Jadi potensi yang dimiliki atau bawaan atau gen. Begitu. Kalau misalkan ya jelas jadi dokter wong bapak ibunya dokter gitu. Itu salah satunya gitu. Itu biasanya ya jelas pinter nyanyi wong bapak ibu pinter nyanyi ya pasti punya bakat menyanyi gitu. Itu di sekolah no nyanyi karo gak di sekolah no nyanyi ya tetep aja pinter nyanyi gitu. Abil Jawa atau Madura ya Bu Ika kok Jawa. Tapi insya Allah paham ya. Jawa, Bu. Jawa nyel. Berarti ya. Iya, Bu. Insya Allah mudah-mudahan bisa terjawab. Jadi nativisme itu sangat mengedepankan keberhasilan pendidikan itu sangat dipengaruhi oleh bakat yang dimiliki seseorang. Gitu. Kalau empirisme tidak melihat itu. Tidak melihat dia punya bakat atau tidak punya bakat, asalkan dia mau serius belajar, bisa. Gitu. Itu empirisme. Makanya disebut optimisme pedagogis. Gitu. Terima kasih Abil sudah bertanya. Cukup teman-teman ya. Yusuf Afandi cukup ya. Terima kasih. Bu. Mohon maaf saya telat ya, Bu. Sudah on Banyak cam. yang- Insya Allah ini mudah-mudahan ini bisa Bu Ika share di YouTube jadi nanti bisa ditonton ulang. Terima kasih teman-teman untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa yang sudah ini ada 2-3 peserta nanti bisa absen di grup mungkin ya. Terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruminkum bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Boleh keluar. Kita tutup ya. Ibu, terima kasih. Terima kasih semuanya.